kasih banyak sebelumnya. Apakah bisa dimengerti Teh untuk pertanyaannya? Oke, langsung jawab mungkin ya. Nah, Ya. kalau misal keberangkatan sama perpulangan pasti itu ditanggung sama pihak kampus Merdeka. Nah, tapi kalau misalkan untuk fasilitas kayak makan, terus ada apalagi asrama, kendaraan dan lain-lain itu dikembalikan lagi ke mitra. Tapi eh, jadi gimana pihak mitranya? Tapi kebanyakan itu tuh dikembalikan lagi, bukan dikembalikan. Jadi gimana mahasiswanya gitu. Nah, dulu juga Teteh pas kan kebetulan di luar kota juga ya di Kalimantan gitu. Nah, dari asrama, makan, kendaraan itu tuh benar-benar dibebasin. Tapi pihak mitra itu kayak ngasih nih ada apa ada kontrakan nih buat berenam mau nggak kayak gitu nih di grup teh jadi nggak bener-bener dilepas cuma ya bayarnya masing-masing karena kan kita juga punya BBH ya dikasih BBH juga gitu. Jadi untuk tempat tinggalnya itu disesuaikan oleh mitra itu sendiri ya Teh. Iya betul jadi ya kembali ke mitranya masing-masing gitu ada yang menyediakan ada juga yang eh, nggak menyediakan nah tapi kalau misalkan buat kita yang jauh-jauh, biasanya ada kayak dibantu juga nih sama pihak mitranya, kayak di apa sih? Iya dikasih tahu lah, nih ada tempat kosong, nih ada apa? Ada yang bisa nyewa motor yang kayak gitu-gitu. Jadi dikasih aja sama sama mitranya gitu. Nanti juga Gimana Yusuf? Oh begitu, terima kasih Teh. Gimana untuk Ayusuf? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Boleh bilang cukup di room chat kalau sudah cukup. Baik, terima kasih Teh atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Kaila Fitri Damayanti. Izin bertanya untuk mengikuti kegiatan MSIB ini, terutama yang studi independen, ada ketentuan IPK-nya gak Teh? Karena dirasa beberapa teman saya yang ingin ikut MSIB itu takut daftar karena IPK-nya tidak terlalu besar. Bagaimana Teh? Boleh dijawab dari oleh Teh Asrini. Izin menjawab untuk IPK sendiri, IPK kan minimal 3. Sebenarnya IPK kecil juga kemungkinan keterima asalkan memenuhi IPK syarat aja. Kebetulan kemarin juga pas daftar studi independen pas baik batch 5 kemarin IPK 3,1 masih bisa daftar, masih bisa keterima. Dan emang ya MSIB nggak nggak dilihat dari IPK. IPK cuma emang prasyarat dokumen ar- prasyarat dokumen aja karena kan itu eh, menunjukkan kemampuan kita juga ya. Kan di studi independen niatnya juga buat belajar untuk mempersiapkan kita di dunia kerja itu kayak gimana. Untuk IPK itu sendiri tidak ada batasan minimal yang mengharuskan harus IPK berapa ya Teh? Batas minimalnya 3,0 ada di di persyaratan di halaman MSIB-nya di setiap mitranya itu batas IPK 3,0 semuanya. Paling ya lihat lihat aja setiap mitra yang emang mau didaftar.
itu kayak gimana karena mau baik MSIB baik studi independen atau magang apabila kita telah lebih jauh setiap laman pendaftaran setiap mitranya menawarkan posisi apa di sana ada kriteria syaratnya dibaca baik-baik aja semuanya. Oh iya, baik Teh. Jadi eh, batas minimalnya itu IPK-nya 3,0 ya Teh. Jadi kalau semisal IPK-nya kurang dari 3,0 itu, kalau menurut Teteh itu sendiri bisa daftar atau emang gak bisa? Aku waktu daftar kan IPK tuh 3,1. Kalau misalkan ngeliat dari transkrip jelek sih sebenarnya ada nilai yang D-nya gitu. D kehitungnya kan jelek kalau misalkan di kuliah. Karena kan rata-rata orang tuh A, B atau C gitu, D atau E. Tapi ternyata ternyata kalau misalkan studi independen setelah keterima beberapa lamaran sekaligus kemarin aja waktu MSIB batch 5 kan daftar tuh studi independen sama magang. Di hari pertama penerimaan pengumuman itu kebetulan keterima di 8 mitra sekaligus. Kan di itu kan setiap mitra itu penerimaan batas 3 hari. Di hari selanjutnya nambah lagi nambah lagi. Jadi kalau misalkan dari observasi waktu itu IPK gak menentukan. Yang penting kita memenuhi batas minimal aja. Yang penting CV kita, interview kita, niat kita kayak gimana mau ikutan studi independen atau magang itu kayak gimana. Karena kan mereka juga punya pertimbangannya sendiri ingin menerima kriteria siswa seperti apa. Kayak gitu. Untuk yang eh, untuk yang tadi disebutin kan itu waktu pengalaman waktu daftar MSIB batch 5. Waktu kemarin nyobain daftar di MSIB batch 6 juga sama kayak gitu. Cuman kebetulan yang batch kemarin gak diambil sih. Baik, terima kasih Teh untuk jawabannya. Ini masih ada pertanyaan dari Teh Kaila. Izin bertanya, pernah mendengar untuk studi independen itu kan dikonversi mata kuliahnya 20 SKS. Nah, kan kita ada kuota 24 SKS. Itu untuk yang 4 SKS-nya bisa diambil mata kuliah lagi atau memaksimalkan SKS itu atau bagaimana, Teh? Waktu kemarin waktu ngambil studi independen ngambil 23 SKS. Masih bisa diambil. Cuman kan karena dikonversinya cuma 20 SKS, yang 3 SKS-nya kuliah biasa. Kebetulan kan studi independen itu kita bisa ngerjain di mana aja. Jadi masih memungkinkan juga buat kuliah. Cuman yang perlu digarisbawahi, kita harus lihat dulu kita mau ngambil mitra yang mana sih memungkinkan nggak buat kita ngambil eh, mata kuliah di kampus gitu. Kita mampu nggak? Karena kan kalian juga tahu kalau misalkan makin atas semester kita kan beban bobot mata kuliah itu makin besar ya tanggung jawabnya buat kita. Di studi independen juga kita kan ada prasyarat gitu yang harus diselesaikan selama mengikuti program gitu. Kita harus selesai apa aja sih, kita harus bisa apa aja sih. Jadi kembali disesuaikan sama itu untuk pilihan yang di 3 SKS-nya itu atau 4 SKS di sisa yang di luar 20 SKS itu dari pihak kampus kita bisa milih gitu mau mata kuliah apa tapi yang penting kita komunikasi aja sama dosennya dengan baik. Oh iya, baik, Teh. Bagaimana dari Teh Kaila? Oh iya, baik. Terima kasih, katanya Teh. Sudah cukup. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Salsabila. Mohon maaf, izin bertanya juga. Sekaitan dengan mitra itu, bagaimana Teh kita aktif mencari sendiri atau emang ada listnya dari mitra dari MSIB itu sendiri? Apakah dapat dimengerti Teh untuk pertanyaannya? Oke, ya. Izin jawab duluan mungkin ya. Kalau buat list mitra, mungkin bisa kalian cari-cari sendiri info-infonya. Tapi, nah, aku udah cek juga ya di IG yang MSIB yang Magang Merdeka. Nah, itu tuh ada di sorotannya itu ada mitra MSIB 7. Nah, bisa kalian cek aja di sana. Bisa kalian pilih-pilih, lihat-lihat juga infonya di sana. Soalnya di sini juga ternyata bukan yang magang aja, yang studi independen juga ada gitu.
Oh, jadi untuk mitra itu sendiri sudah ada listnya dari MSIB-nya itu sendiri ya, Teh? Mungkin kalian apa ya, kalau di list bener-bener di list mah aku belum pernah menemukan gitu. Cuma ya coba cari-cari aja, kepoin aja IG-IG-nya gitu dari Kampus Merdeka, dari Magang Merdeka, atau kalau studi independen, kampus mengajar dan lain-lain gitu. Jadi pintar-pintar kita cari info gitu. Ingin nambahin buat pertanyaan itu. Itu ada list mitra dari MSID-nya. Kita mau posisinya di mana? Buka aja. Kalian kan tadi kalau misalkan mau ikut MSID, intinya ikut program kampus mereka harus punya akun kampus merdekanya ya, Pak. Di akunnya itu udah disediain di websitenya. Ada aplikasinya juga buat di download di HP. Mitra apa aja yang udah tersedia. Kan kalau misalkan di IG, kayak di IG, di LinkedIn, itu cuman tersedia sebagiannya aja. Jadi nggak semua mitra disebutin kenapa kayak gitu, karena proses approval dari pihak kampus Merdeka untuk setiap perusahaan yang jadi mitra dari kampus Merdeka itu secara bertahap. Karena kan itu ada bagiannya sendiri. Dan itu diupdate secara terus-menerus. Jadi dicek aja aku halaman laman dari website kampus Merdekanya di bagian studi independen sama magangnya. Karena sekarang juga kan ada magang mandiri juga. Ada. Jawabannya sudah cukup. Oke. Ada pertanyaan dari Nafisa Ajopa. Izin bertanya kepada Teh Zahra, tetapi ini entah sudah dijawab atau tidak tadi karena saya baru masuk room. Apakah ketika magang itu posisi Teteh sedang menjadi BEM juga? Dan bagaimana cara Teteh memanage antara magang dan organisasi? Terus yang kedua, apakah jika kita sama sekali tidak ada skill dalam bisnis, misal yang kita punya untuk di CV itu hanya tentang komunikasi saja, apakah ada magang yang membutuhkan tentang perkomunikasian? Bagaimana Teh? Apakah bisa dipahami untuk pertanyaannya? Oke, izin off cam ya mungkin dulu. Jawab dulu pertanyaan yang pertama mungkin yang aku pas dulu magang ikut BLM ya, ikut BLM, kegiatan BLM. Nah, pertama pasti komunikasi dulu, komunikasi sama ketuanya. Nah, apakah aku tuh bisa melanjutkan sambil online atau ya gimana gitu. Nah, ternyata emang bisa juga gitu ya, karena kan ada bendahara dua, jadi kita saling komunikasi aja. Aku bantu lewat online, ya bendahara dua itu bantu yang offline-nya. Tapi tetap komunikasi jangan pernah terputus gitu. Jadi karena dulu itu kan aku bisanya itu kayak bikin perjanjian gitu loh sama sama ketuanya. Aku bisanya dari sore sampai sampai malam nih. Nah, makanya kalau misalkan siang ya mereka kayak eh, kayak mahamin aku lah gitu kalau misalkan kegiatan aku emang padat di siang hari gitu. Tapi kalau sore sampai malam aku usahain buat ada gitu buat buat rapat, buat ngobrol dan lain-lain. Bagaimana dari Nafisa? Apakah cukup? Terima kasih Teh untuk jawabannya mengenai eh, pengalaman Teteh.
ketika menjadi BEM yang juga mendaftar di MSIB. Nah, yang kedua, masih pertanyaan dari Napisa. Apakah jika kita sama sekali tidak ada skill dalam bisnis, misal yang kita punya untuk di CP itu hanya tentang komunikasi saja, apakah ada magang yang membutuhkan tentang perkomunikasian? Bagaimana Teh? Apakah dapat dimengerti untuk pertanyaan dari Napisa? Bagaimana Teh? Boleh ikut bantu ngejawab lihat ya. Baik, diulang saja ya Teh untuk pertanyaannya masih dari Napisa. Apakah jika kita sama sekali tidak ada skill dalam bisnis, misal yang kita punya untuk di CP itu hanya tentang komunikasi saja, apakah ada magang yang membutuhkan tentang perkomunikasian? Izin menjawab pertanyaan Lapisa karena ternyata kan ini lagi keluar. Untuk magang sendiri, kita gak perlu bisa bisnis karena kan apabila kita ngomongin suatu perusahaan, isinya bukan tentang bisnis saja. Untuk bisnis kan ada bagiannya sendiri. Apabila hanya memiliki skill komunikasi, tentunya ada magang bagian yang hanya mengandalkan skill komunikasi. Tapi ada yang perlu digarisbawahi, perlu lebih lanjut. eh, Kita mau ngelamar di bagian apa sih? Bagian komunikasi kan kayak komunikasi ada bagian customer service, ada bagian di human resource juga eh, ada skill komunikasi yang diperlukan atau di marketing sales itu juga ada skill komunikasi yang diperlukan. Jadi eh, di telaah lagi kalau misalkan kita di di posisi ini butuh bagian komunikasi, ya gak apa kamu ngelamar, tapi ketika menyantumkan CV, mengirimkan CV ke sana, coba coba CV-nya diimprove dikembangkan sedikit agar bisa meyakinkan mereka agar menerima kamu. Oh iya, baik Teh. Bagaimana dari Teh Zahra? Apakah sama atau ada tambahan? Udah cukup cukup. Baik, terima kasih Teh untuk jawabannya. Bagaimana dari Nafisa sendiri? Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih Teh. Alhamdulillah sangat cukup dari Nafisa Ajulfa. Nah, untuk selanjutnya dari teman-teman yang masih kepo atau bingung mengenai MSIB itu sendiri, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya kembali. Nah, boleh dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sambil menunggu teman-teman
yang ingin bertanya mungkin lagi mempersiapkan pertanyaannya. Izin saya untuk bertanya. Tadi kan kata Teteh, kalau semisal kita udah keterima tuh, entah itu di magang ataupun di SIB, kita kan diberi waktu ya Teh, selama 3 hari kalau nggak salah untuk mengambil kesempatan itu, apakah akan diambil atau tidak. Nah, kalau semisal kita tidak mengambil kesempatan itu, apakah untuk kedepannya kita masih memiliki kesempatan untuk mendaftar kembali atau tidak, Teh? Bagaimana, Teh? Apakah terdengar dan dimengerti untuk pertanyaan dari saya? Masih masih ada kesempatan karena kan database-nya diperbarui setiap batch. Mohon maaf, suaranya kurang terdengar jelas, Teh. Masih ada kesempatan soalnya database-nya kan di setiap batch diperbarui. Cuman kalau misalkan ada compare sama database di batch sebelumnya siapa aja yang keterima pengalamannya kayak misalkan di batch sebelumnya pernah keterima nih tapi dia diambil atau enggak batch sebelumnya pernah keterima terus diambil kayak yang tadi Teh Diara bilang itu masih ada kemungkinan soalnya emang tetap gitu karena kan emang kayak gitu sistemnya. Oh iya, baik, Teh. Jadi, kalau semisal kita tidak mengambil kesempatan itu, masih bisa mendaftar ya, Teh? Akan tetapi kalau misal kita sudah mengambil kesempatan dan kita berhenti di tengah-tengah, itu nggak bisa ya, Teh? Bisa berhenti di tengah-tengah cuman kan ada SOP-nya dari awal ketika kita nerima mitra itu gimana ada yang bentuknya pengembalian dana ada yang bentuknya yang lain. Oh iya, baik, Teh. Itu berlaku buat magang dan SIB ya, Teh? Ya, Baik, terima kasih, Teh, untuk jawabannya. Kita izin bertanya juga, kalau misalkan tadi tuh gini, jadi kan awalnya tuh dibilang ada 2 kali kesempatan buat ngikutin program MBKM ini. Kalau misalnya eh, sekarang nih misal saya ikutan kampus mengajar, tapi saya tuh nggak ngambil si kampus mengajar ini. Apakah itu tuh kesempatannya udah berkurang atau si 2 kali kesempatannya itu ketika kita mengikutinya gitu, bukan diterimanya atau gimana sistemnya? untuk aturan yang baru eh, yang pokoknya yang di bawah kampus Merdeka 2 kali dihitung untuk peraturan yang baru. Mohon maaf, Teh, untuk suaranya kurang terdengar jelas. Untuk aturan yang terbaru, aturan 2 kali itu bebas mau apa aja kayak yang tadi saya Jahra bilang. Soalnya emang 2 kali maksimal itu agar yang lainnya yang belum pernah itu bisa ikut ikutan. Waktu sosialisasi dari pihak kampus Merdekanya kayak gitu. Jadi teh yang 2 kali itu tuh ketika kita mengikuti atau ketika kita diterima aja. Jadi misal kita diterima,
tapi kita nggak ngambil. Nah, itu tuh kesempatannya bisa berkurang atau masih ada kesempatan 2 kali itu? Ketika mengikuti 2 kali, ketika mengikuti kalau daftar masih bisa berkali-kali, tapi mengikuti ini cuma 2. Mohon maaf teh untuk suaranya kurang terdengar jelas. Gini, jadi buat 2 kali itu ketika kalian benar-benar mengikuti gitu. Jadi pas kalian keterima dan kalian nerima pas kegiatannya gitu. Kalau misalkan kalian nggak nerima, ya berarti masih ada kesempatan lagi gitu buat kalian. Oh iya teh, jadi untuk kesempatannya itu dihitung ketika kita sudah menerima ya teh. Kalau misal tidak diterima berarti kesempatannya masih 2 misal. Ya, begitu. Baik teh. Terima kasih teh. Untuk selanjutnya kepada teman-teman yang masih kepo dan ada yang ingin ditanyakan mengenai MSIB, dipersilakan untuk bertanya. Ada pertanyaan dari Alisa Laila. Teh mohon maaf sebelumnya, apakah ini udah ditanyain atau belum? Untuk daftar MSIB itu sendiri, apakah bisa daftar mandiri atau harus ada rekomendasi? Bagaimana teh? Apakah dimengerti untuk pertanyaan dari Alisa Laila? Ya, daftarnya mah emang sama kalian sendiri. Aku itu tuh ada tanda tangan dari dekan atau dari eh, rektor gitu. Jadi tetap harus ada tanda tangan dari fakultas atau rektorat gitu. Buat SPTJM sama apa sih satu lagi? Buat batch sekarang SR sama SPTJM-nya nggak harus ke rektorat sama jurusan teh. Oh, Soal iya iya. Boleh ke gimana? buat surat rekomendasi sama SPTJM yang surat pertanggungjawaban itu sekarang udah didigitalisasi. Jadi kan dulu kan kita harus menandatangan sendiri, harus ada materai pas batch 5. Semenjak batch 6 sama batch 7 sekarang untuk surat rekomendasi itu kita cuma apply di akun aja. Itu nanti kalau misalkan kita udah apply SR, nanti ada email ke Kaprodi buat diterima. Kalau misalkan ada error, itu ada kemungkinan emailnya belum sampai ke Kaprodi atau emang websitenya error, jadi bisa ngehubungin ke pihak helpdesk kampus Merdekanya kayak gimana. Untuk yang nggak mau pakai rekomendasi dari Oke. jurusan atau fakultas itu pakai magang mandiri, bukan MSIB. Oh iya baik teh. Jadi meskipun daftarnya mandiri, tapi harus ada surat rekomendasi dari jurusan atau fakultas atau dari lembaga. Begitu ya teh?
Baik, Teh, ini ada pertanyaan kembali dari Alisa Laila. Izin bertanya kembali, apakah untuk perusahaan atau mitra terkait yang kita pilih itu harus sesuai dengan jurusan kita atau diperbolehkan bebas, Teh? Untuk pemilihan mitra boleh gak sesuai jurusan. Un- Kalau misalkan di studi independen peluang keterimanya kalau beda jurusan tinggi. Tapi kalau misalkan di magang, kalau misalkan mau beda jurusan, ngelamar ke mitranya, diusahakan kualifikasinya sesuai apa yang dimau dengan mitra. Kualifikasi lain di luar jurusan itu. Oh Baik, iya, Teh. Teh. Terima kasih. Tadi kan kata Teteh diperbolehkan bebas memilih ya, Teh. Kalau misal kita memilihnya tidak sesuai dengan jurusan kita, menurut Teteh apakah itu berpengaruh atau tidak juga, Teh? Itu berpengaruh. Akan tapi yang perlu digarisbawahi kalau misalkan kita ngobrolin dalam ranah perusahaan atau mitra, kan mitra juga berbasisnya perusahaan ya, kebanyakan. eh, Dilihat kan dari kualifikasinya dulu. Kalau misalkan di magang kan kualifikasi kita apa, bisa apa, terus minat kita di mana. Yang paling tinggi yang jadi persyaratan yang jelas kualifikasi kan magang itu kan kerja. Kalau misalkan studi independen itu kan kita mau belajar ya nilai niatnya. Diusahakan emang kualifikasi kita sesuai aja pada CV pada umumnya gitu kemampuan kita kayak gimana secara objektifnya kayak gimana. Karena kan studi independen sendiri dipersiapkan buat emang persiapan kerja gitu bagi mahasiswa persiapan dunia kerja kayak gimana yang jelas kalau misalkan di studi independen minat kita kemana penjelasan secara objektifnya kayak gimana kita jelasin di CV itu udah cukup membantu sih sama kualifikasinya sesuaiin aja kalau untuk magang ya pokoknya kualifikasi lebih tinggi dibandingkan interest tapi interest juga masih berpengaruh kalau jurusan kayak sebagian itu kan ada yang formalitas ada yang enggak karena kan rating dari kampus rating jurusan itu juga kadang mempengaruhi cuman enggak sebegitu besarnya karena kan kalau dunia kerja kita bukan ngelihat ih orang ini kuliah di sini enggak kayak gitu. Oh iya, baik, Teh. Jadi untuk mitra yang kita pilih memang diperbolehkan bebas, tidak harus sesuai jurusan yang kita jalani sekarang. Akan tetapi alangkah lebih baiknya itu disesuaikan lagi ya, Teh, sesuai jurusan agar eh, kualifikasinya juga sesuai dengan apa yang kita mampu, gitu ya, Teh. Eh, Enggak gitu juga soalnya kan kalau misalkan pendidikan itu bukan pendidikan formal aja kalau misalkan kuliah itu kan termasuknya pendidikan formal ya kita ngedapetin kualifikasi itu gak cuma dari kuliah doang, tapi emang kuliah bisa menjadi salah satu prasyarat. Karena tingkat berpikir ketika kita menjalani kuliah itu berkembang. Makanya kebanyakan kualifikasi ketika magang ataupun ketika apa, yang penting kita kuliah harus semester sekian, berarti kita menjalani kuliah tersebut kan. Kita dapat kualifikasi misalkan dari beberapa mata kuliah kita misalkan ngerjain proyek apa, atau dari organisasi dapat apa, itu juga termasuk kualifikasi gitu. Tapi untuk kualifikasi secara teknis yang diakui, ijazah itu kan berpengaruh kalau misalkan di pendidikan formal. Kalau misalkan di luar pendidikan formal kan kayak kursus kayak gitu juga, kayak workshop itu berpengaruh. Jadi nggak terlalu kuliah nggak lebih dari 50% juga. Oh iya, baik, Teh. Terima kasih. Bagaimana untuk Alisa Laila? Apakah jawaban dari Teteh sudah cukup dan sudah memenuhi pertanyaan yang telah disampaikan? Sudah, terima kasih banyak, Teh. Baik, terima kasih Teh. Untuk selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya mengenai MSIB itu sendiri, dipersilakan
karena masih ada waktu beberapa menit lagi. Izin bertanya ya. Dari Teteh sendiri, ada nggak sih alasan khusus kenapa Teteh waktu yang di batch 5 kemarin itu mengikuti kegiatan studi independen ini gitu? Barangkali ada yang mau di-sharing pengalamannya gitu buat kita-kita semua buat nanti mengikuti SIB batch 7-nya gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri, alasan yang pertama ya, kalau misalkan secara realistis IPK aku jelek, aku mau ngebedain IPK. Itu yang realistis ya, yang alasan pertama. Alasan kedua, orientasi aku meskipun kuliah di pendidikan jadi guru itu pilihan terakhir ya. Kalaupun jadi guru, seenggaknya kualifikasi yang aku punya itu siap gitu ngadapin tantangan zaman sekarang tuh kayak gimana. Jadi aku pilih buat belajar lebih jauh gitu karena milih SIP. Karena alasan terakhir yang gak penting, kalau misalkan ngeliat dari titel jurusan yang aku ambil sekarang, jurusan pendidikan kan kebanyakan outputnya gak jauh-jauh dari guru ya. Karena emang aku orientasinya nggak ke sana, meskipun ya kalau jadi guru juga nggak jadi masalah juga, tapi itu jadi pilihan terakhir. Otomatis aku harus punya pengalaman, aku harus punya kualifikasi lebih kan. Jadi aku milih buat ikutan belajar lagi emang yang biar bisa lebih mendalami ilmu lain yang secara lebih profesional. Baik itu aku gunakan dalam mengajar ataupun gunakan dalam profesi lain yang nanti akan aku tempuh, itu gak masalah gitu. Yang penting aku bisa sama-sama belajar emang di lintas minat yang lain gitu. Karena kan emang luas. Kayak kemarin kebetulan ngambil kan cloud computing gitu dari Bangkit kan. Itu belajarnya kan tentang database, tentang website, tentang multimedia, algoritmanya kayak gimana. Itu matematikanya masih ada dikit sih. Cuman kan kalau misalkan multimedia kan belajar teknologinya kayak gimana gitu, cara pembuatannya kayak gimana, apa yang harus dimaksimalkan, apa yang harus kita butuhkan kalau kayak gitu. Kita di kuliah gak diajarin kayak gitu. Tapi seenggaknya kita di SI kan belajar gitu. Kalau misalkan maupun magang, bebas gimana kalian mau milih magang ataupun SI duluan gitu. Tapi kalau misalkan orientasi kalian emang nyari pengalaman kerja, magang bersertifikat emang lebih menjanjikan. Tapi kalau misalkan kalian belajar SI bisa diambil. Tapi karena kalau misalkan magang kan nggak banyak ya peluang kalau misalkan mahasiswa tingkat akhir mahasiswa semester 5 ke sana peluang buat magang yang dikonversi 20 SKS pun sekarang banyak gitu perusahaan yang menawarkan itu yang emang di luar afiliasi kampus Merdeka. Ada kan kayak magang mandiri. Jadi itu kembali lagi ke pilihan masing-masing pengennya kayak gimana. Untuk magang sendiri kan kebetulan kemarin udah meskipun selesai SI semester ini gak ngambil SI lagi atau ngambil kampus Merdeka kebetulan dapat magang part time juga part time tapi part time-nya itu bisa kalau misalkan sebulan depan nih mau ganti status jadi anak magang juga bisa gitu. Tergantung emang kebijakan perusahaannya kayak gimana yang kalian lamar. Oke, berarti buat alasan khususnya biar nambah skill aja ya Teh ya. Alasan utama sih ke sana karena kalau kita udah punya skill, kita mau kerja di mana-mana aja juga bisa karena peluang pekerjaan ketika kita punya kemampuan itu luas. Oh ya Teh, terima kasih Teteh. Baik, terima kasih Teh. Untuk selanjutnya, karena masih ada waktu, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali mengenai MSIB dan pengalaman-pengalaman dari pemantik ketika menjalani MSIB itu sendiri, dipersilakan.
Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin untuk selanjutnya closing statement dari pemantik dan mohon maaf ya dari pemantik satu Teh Jahra terkendala sinyal atau jaringan. Untuk closing statement yang pertama, saya persilahkan kepada Teh Asrini Salsabila Putri untuk memberikan closing statement mengenai MSIB khususnya dari studi independen. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih ya buat teman-teman udah mau kegiatannya dengerin. Untuk studi independen sendiri, kalian lurusin dulu niatnya kalian mau apa gitu. Eh, Terus pilih mitra sebaik-baiknya pilihan kalian. Usahain jangan nyampe nyesel kalian milih mitra itu. Karena kan ada beberapa yang emang nyesel begitu milih mitra. Jadi begitu kalian misalkan mau ngelamar ke sini, berlaku juga sih buat magang. Eh, tapi khususnya di studi independen, kalian misalkan mau ngelamar ini, mau belajar ini, kalian lihat dulu profil perusahaannya kayak gimana, cara gaya belajar di mereka itu kayak gimana. Takutnya emang gak sesuai sama kalian, takutnya emang merasa terbebani nantinya, ujungnya malah gak tamat karena kan ada komitmen yang perlu dijunjung ya. Segitu aja, sukses aja ke depannya buat apapun yang kalian pilih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Teh Asrini untuk closing statement-nya. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Teh Jahra Jahra Awalia Nurpadila untuk memberikan closing statement-nya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya off cam dan mohon maaf juga dari tadi keluar masuk terus karena jaringannya kurang stabil gitu. Buat magang juga ya nggak jauh beda sama studi independen gitu. Pilih mitranya dan eh, apa ya, apalagi kan kalau magang itu benar-benar kebanyakan kalian harus datang ke tempat gitu. Cek juga posisinya. Kadang ada teman aku yang dulu pas magang tuh, ih aku nggak nyangka kok di Kalimantan ternyata mau 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 cancel ya udah terlanjur diterima. Kadang ada teman aku yang sampai bilang gitu gitu ta. Katanya nyesel bla bla bla, tapi ya pokoknya cek cek aja semuanya gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Takutnya nanti di tengah-tengah kalian eh, punya pemikiran buat mundur dan lain-lain. Tuh.